Kita sekarang membahas tentang bagaimana pola pendidikan, pelatihan, juga masalah kaitan dengan pengasuhan. Karena mau tidak mau, tiga hal ini jar latsuh ini menjadi salah satu cara. Ini cara ya, tapi kita juga harus paham bahwa tujuan yang akan kita capai menyiapkan para calon pemimpin polisi dan juga bagi polisi-polisi masa depan yang bisa menjadi pemimpin bangsa. Tentu profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Nah, maka proses pendidikan ini menurut saya kalau diwarnai dengan nuansa-nuansa negatif, tentu juga akan menjadi hal yang sama saja menabur benih hal yang negatif. Maka nuansa akademis, nuansa kemanusiaan, nuansa keteraturan sosial, nuansa peradaban ini harus terus ditumbuh kembangkan. Kekerasan di dalam pendidikan dalam bentuk apapun, mau fisik kah, verbal kah, atau simbolik kah, semua akan berefek pada kejahatan. Kita tegas, namun humanis. Nah ini Pak Giri punya banyak cerita. Apa nanti Pak Jimen ya, Pak Giri cerita. Silakan. Menurut Pak Giri bagaimana nih? Ya, jadi persoalan pengasuhan gitu kan, tentu banyak sekali masalah-masalah terkait dengan kekerasan, Pak. Kemudian kita harus menggeser dari kata kekerasan kepada ketegasan. Kenapa? Karena kekerasan hanya akan menimbulkan ketertindasan. Luka batin. Luka batin. Apapun kekerasan itu, kekerasan verbal, apalagi kekerasan fisik. Dan simbolik juga. Simbolik juga. Ya. Ketika ada tingkatan-tingkatan di pendidikan ini, maka orang-orang yang mengalami, katakanlah junior, yang mengalami kekerasan, dia begitu jadi senior, dia akan segera berusaha keluar dari ketertindasan, kemudian membalas dendam, menindas, dan terus seperti itu. Namun ketika ketegasan, maka dia sesungguhnya sumbernya adalah kesadaran. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus diawali, dilandasi dengan kesadaran akan jati diri. Kembali kita akan jati diri kita akan menjadi pelindung dan pelayan, sehingga kita harus memahami konsep nilai, moral knowing, kemudian bagaimana menghayati moral knowing itu menjadi moral feeling. Kita rasakan apa kebaikan dan keburukan ketika pantas atau tidak pantas, apa akibat buruk baiknya ketika kita taat ataupun kita mengkhianati nilai-nilai itu. Kemudian baru kita biasakan dalam tradisi-tradisi gitu. Hingga tradisi yang ini Pak Giri, kalau senior junior, kadang-kadang kan senior itu mengatakan gini, senior can do no wrong. Kalau melakukan kesalahan, lihat pasal 1. Itu salah satu buah salah. dari kekerasan tadi, sebetulnya itu tadi. Kekerasan simbolik gitu ya. Kekerasan simbolik. Ya. Terus gini Pak Giri, dulu tuh kan ada kata lemah gitu. Ya. Gimana tuh? Nah, jadi sebenarnya itu yang juga persepsi, katanya kalau nggak dikerasi nggak jadi baik gitu. Kalau nggak dikerasi maka kamu akan takut lemah sama tukang becak. Harus pukul sini sudah gagal memahami siapa sesungguhnya tukang perubahan becak. mindset. Perubahan mindset. Jadi kita harus membela rakyat, membela kemanusiaan, kaum yang termarginalkan. Nah ini sekarang Pak Jimen. Siap. Pak Jimen, ini gimana punya suatu konsep, spirit. Ya, spirit. Marwahnya itu tegas namun humanis. Siap. Ya. Terima kasih Pak Kalem. Pengasuhan sekarang lebih cenderung ke humanis. Kami menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan. Dalam arti ini Pak Kalem Diklat terkait masalah pengasuhan. Jadi kami sampaikan kepada para taruna, kamu masuk ke sini itu adalah kesadaran. Pilihan dan kamu pengen masuk menjadi taruna. Bukan saya memanggil kamu menjadi taruna. Dari situlah kamu harus tahu diri dengan berbaju taruna, kamu harus tahu aturan. Dari bangga kalau tertib gitu ya, bukan bangga kalau melanggar. Siap. Dan malu kalau melanggar. Jadi awal masuk di lembaga pendidikan, kami sudah sampaikan sosialisasi tentang Perkalemdik nomor 1 tahun 2021. Berarti kalau kesadaran ini juga harus ada namanya pengendalian diri. Siap. Karena bisa mengendalikan diri. Artinya kita bisa, kalau bahasa Jawanya itu umpan papan. Bisa menerapkan
bagaimana yang semestinya. Karena mau tidak mau ini latihan. Ini awal kita untuk masuk kepada dunia polisi. Siap. Yang tentu masa depan akan semakin berat, semakin kompleks. Nah, maka di sini pengasuhan adalah tegas namun humanis dan ini dialogis. Ya gitu ya. Nah, Pak Idodo ini punya pengalaman. Siap, wah, ini kalau kita melihat di negara-negara maju, mereka itu sangat bangga, sangat senang. Karena itu dimulai dari apa ya? Nilai-nilainya, lagu-lagunya, semangatnya supaya dia terus yel-yelnya itu semua membangkitkan untuk kemanusiaan, keteraturan sosial dan berapa. Nomor Pak Idodo gimana? Siap. Kembali lagi Jenderal bahwa tugas Polri yang pada hakikatnya dimaksud dalam pasal 13 tadi tugas pokoknya itu adalah menjadi bagian daripada proses kehidupan mereka nanti yang bisa nantinya menumbuhkan kepada mereka bahwa mereka ini pasti bersifat nantinya berhubungan dengan masyarakat adalah humanis. Jadi memang kekerasan pasti akan berkontradiksi dengan nanti tugas kepolisian. Lagu-lagu yang dinyanyikan juga tidak bernuansa kekerasan gitu ya. Betul Jenderal. Jadi memberikan semangat spirit mereka sama dengan jadi sinkron dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Juga perlu solidar. Jadi suksesnya itu bukan sendiri tapi kebersamaan. Kebersamaan Jenderal, betul. Sukses melalui kebersamaan dan semua ini harus dilakukan. Nah, Pak Audi punya pengalaman juga nih. Bagaimana menurut Pak Audi? Siap, jadi saya meneruskan apa yang disampaikan sama Jenderal Giri tadi. Artinya keras dalam arti tegas. Kalau boleh saya menganalogikan seperti petinju. Melatih petinju itu keras. Keras memang. Tapi dalam rangka dia tetap pada koridor On the track untuk menjadi juara. Karena keras arah ke penganiayaan dan keras kekejaman. Nah, yang penting adalah kita bisa membedakan kekerasan itu tidak mengarah kepada penganiayaan. Artinya kita konteksnya tegas. Ya. Jadi tegas ya. Kita bukan untuk suatu hal yang menyakiti atau membuat luka batin, tetapi membuat kita ini kebanggaan. Karena memang izin Bapak menegakkan itu memang identik dengan sesuatu yang keras memang. Tapi tinggal bagaimana arahnya itu kemana? Arahnya itu dalam kerangka pembinaan. Ya, yang bermasalah itu ketika keras itu mengarah kepada penganiayaan, itu bermasalah. Keras itu akan menerapkan nilai ya. Betul, itu akan justru menimbulkan para pelaku kekerasan baru. Artinya keras dalam prinsip, santun dalam menyampaikan. Betul. Ya. Luar biasa, harus disampaikan gitu ya. Artinya kita tetap santun, menghormati. Nah, ini Pak Joni, ini punya pendapat apa? Karena kita ini mau tidak mau harus terus menumbuh kembangkan. Baik, terima kasih. Kita justru wah ini tidak keras terus seenaknya. Betul, atau kita menjadi lemah gitu. Terima kasih Pak Kalem. Kami berpendapat bahwa memang kekerasan khususnya di dalam kehidupan senior junior itu memang harus segera diakhiri. Karena berbagai pengalaman semakin junior itu tertekan, bagaimana junior itu akan mencontoh perilaku senior menekan kepada junior. Dan itu akan berimplikasi di saat yang bersangkutan pada saat bertugas, ya, dia akan berusaha menekan siapa yang masyarakat. Lemah, gitu ya. Jadi Sudah. Tidak membela yang lemah, tidak Betul, membela sudah. yang rentan, justru malah mengintimidasi. Mengintimidasi, terutama mungkin di bidang tugas-tugas yang berkaitan dengan tidak pidana. Gitu. Jadi artinya kita semua sadar bahwa di dalam tugas Polri sebagai penegak hukum adalah equality before the law. Kita bukan menghakimi. Betul, bukan sekedar mencari kesalahan atau menyalah-nyalahkan, tapi juga bisa belajar untuk memperbaiki dari kesalahan. Jadi kita semua menegakkan hukum itu membangun peradaban. Karena mau tidak mau, polisi ini bukan sekedar penegak hukum, tetapi juga penegak keadilan. Karena mau tidak mau, polisi harus sadar menegakkan hukum itu menyelesaikan konflik secara beradab, mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas, memberikan perlindungan pengayoman kepada korban dan para pencari keadilan, supaya kita juga membangun budaya tertib, budaya patuh hukum, dan tentu ini supaya ada kepastian, ini bagian edukasi. Ini semua suatu kemuliaan yang harus juga ditanamkan bahwa tadi kita harus sadar, pengasuhan adalah suatu pembinaan. Kalau tadi kita diskusi sama Pak Giri, tiada hari tanpa
kebaikan dan melakukan perbaikan. Karena mau tidak mau, mulailah dari sekarang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak dari sekarang, kapan lagi?